Kericuhan terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kericuhan dipicu aksi Bupati yang menendang ban bekas ketika menemui mahasiswa. Aksi damai unjuk rasa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berubah ricuh ketika Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf menendang ban bekas saat menemui mahasiswa di depan kantor Bupati. Kericuhan semakin memanas ketika salah satu demonstran dipukul oleh oknum Satpol PP dan ASN. Dalam kericuhan ini, 3 orang mahasiswa menjadi korban pemukulan. Unjuk rasa mahasiswa ini menagih janji program visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Seorang ibu pemilik warung di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengalami luka-luka di kaki dan tangan setelah mengejar pencuri yang kabur dengan sepeda motor. Beruntung uang tunai 8 juta rupiah berhasil direbut sebelum pelaku melarikan diri. Ibu pemilik warung ini dengan berani mengejar pelaku yang mengambil dompet berisi uang tunai 8 juta. Pelaku yang sempat kaget terjatuh karena diterjang korban saat mencoba melarikan diri. Korban dan pelaku sempat 2 kali terjatuh dan terseret motor. Setelah bergumul dengan pelaku, akhirnya korban berhasil merebut kembali dompetnya yang berisi uang tunai 8 juta rupiah. Pelaku yang melarikan diri kini dikejar polisi. Sementara itu, korban mengalami luka-luka akibat sempat terseret oleh motor pelaku. Menurut korban, pelaku awalnya berpura-pura berbelanja di warungnya. Ketika korban lengah, pelaku mengambil dompet korban yang berisi uang 8 juta rupiah. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Yafeti Nazara ditahan di Polrestabes Medan usai pesta narkoba. Yafeti terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara kini harus menanggung perbuatannya usai terjaring razia dan diduga berpesta narkoba. Yafeti Nazara ditahan di Polrestabes Medan dan terancam dicopot dari jabatannya. Bupati Nias Utara telah meminta Kepala Dinas Kominfo untuk menjemput surat resmi penetapan tersangka Yafeti di Polrestabes Medan. Sebelumnya Yafeti terciduk Satres Narkoba Polrestabes Medan saat pesta narkoba dengan 8 orang lainnya di tempat hiburan malam. Wacana pemungutan pajak untuk beberapa objek terus menjadi polemik. Selain bahan-bahan pokok, PPN juga akan berlaku untuk layanan kesehatan, termasuk persalinan. Wacana pemungutan pajak untuk sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pajak layanan kesehatan termasuk persalinan. Layanan jasa kesehatan diubah statusnya dari objek tidak kena PPN menjadi objek yang dikenai PPN. Selain itu, tarif PPN pun naik dari 10% menjadi 12%. Dengan demikian, dapat dipastikan biaya persalinan akan membengkak. Pengenaan pajak untuk sembako juga menimbulkan reaksi negatif dari berbagai pihak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak membantah pengenaan PPN untuk sembako secara luas. PPN rencananya hanya akan dikenakan untuk sembako yang bersifat premium. Ini tentunya tidak dikenakan PPN, gitu. Ya. Akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium, ya, sifatnya premium. Terkait dengan tarif, ya, tentunya saya tidak bisa mendahului karena ini masih ada pembahasan. Dalam RUU Nomor 6 Tahun 1983, bahan-bahan pokok yang dikenakan PPN diantaranya beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur mayur. Sementara untuk pajak pendidikan rencananya akan dipungut dari iuran SPP sekolah dan lembaga bimbingan belajar.
Kini, draft RUU KUHP belum diterima dan dibahas DPR. Menteri Keuangan akan menjelaskan rincian materi revisi kepada DPR yang akan fokus pada pemulihan ekonomi. Tim iNews melaporkan. Dan kita langsung bergabung dengan Ricky Iskandar di Gedung DPR RI untuk mengetahui jalannya rapat kerja antara Kementerian Keuangan dan Komisi 11 DPR. Ricky, seperti apa jalannya rapat kerja yang membahas pajak yang dikenakan ke pendidikan, sembako, dan kesehatan? Ya, baik Stefani dan Abraham, terkait hal itu memang wacana kenaikan dari PPN ini baik dari tenaga kesehatan ataupun dari sembako memang muncul pada saat rapat kerja antara Kementerian Keuangan bersama dengan Komisi 11. Namun hal itu tidak dibahas saat ini. Hal ini hanya untuk membahas untuk evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan triwulan 1. Ini menjadi agenda lanjutan kemarin pada saat pertemuan awal antara Kementerian Keuangan, Gubernur BI, OJK, dan DKLPS bersama dengan Komisi 11. Sebetulnya hanya isu yang muncul pada saat rapat kerja yang dibahas pada minggu lalu. Namun hal itu karena memang tidak bersifat real dalam pembahasan rapat ini, karena itu hanya bersifat dalam RUU yang ada di KUP, namun tidak dibahas saat ini. Hari ini hanya membahas lebih evaluasi dari perekonomian semasa pandemi, lebih kepada APBN yang tetap terjaga namun tetap tumbuh positif dalam perekonomian di masyarakat. Kemudian yang lebih dipertanyakan lagi DPR adalah ketika volume uang yang beredar selama masa pandemi, apakah memang sudah sejalan ataupun sedorong dengan spending yang terhadap pada perputaran perekonomian saat itu. Seperti itu, Stefani dan Abraham. Baik, terima kasih Ricky Iskandar, laporan Anda langsung dari Gedung DPR. 10 guru besar dari berbagai perguruan tinggi meminta Komnas HAM memanggil paksa pimpinan KPK terkait polemik penonaktifan 75 pegawai KPK. Permintaan ini disampaikan para guru besar saat memenuhi panggilan Komnas HAM pagi tadi. Para guru besar dari berbagai perguruan tinggi hari ini memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai pendapat seputar dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Dalam tes yang kontroversial tersebut, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dan melapor ke Komnas HAM. Usai audiensi dengan Komnas HAM, para guru besar meminta Komnas HAM memanggil paksa pimpinan KPK. Guru besar juga berpendapat tes wawasan kebangsaan tidak diatur dalam undang-undang. Menanggapi desakan ini, Komnas HAM memilih akan memanggil kembali para pimpinan KPK. Aslinya memang TWK ini kan tidak ada di Undang-Undang 19 2019 perubahan Undang-Undang KPK, tapi diutak-atik prosedurnya sehingga seakan-akan ada dan akhirnya orang-orang dipecat karena ini. Nah, semua tadi pandangannya sama, apalagi Prof. Azra juga keras sekali ya, Prof. Sigit dan lain sebagainya. Nah, jadi tentu saja saya garis bawahinya ke dua hal. Pertama, 8 guru besar yang tidak hanya ngomong gitu di pernyataan, tapi bahkan langsung berkontribusi pada Komnas HAM meskipun harus melalui Zoom. Misalnya soal apakah betul tata kelola baru dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang sudah direvisi yang memerintahkan ada pengalihan status dan sebagainya itu boleh serta-merta misalnya di cut off, misalnya menjadi bagian dari cut off. Kalau misalnya itu boleh, caranya bagaimana? Kalau tidak boleh, apa argumentasinya dan sebagainya. Nah, itu penting bagi kami untuk melihatnya. Pemirsa, Kak-Vision mengapresiasi kinerja Polda Jawa Timur atas penetapan penanggung jawab PT Krista Raffi Nusantara, Raffi Vision, sebagai tersangka. Penanggung jawab Raffi Vision ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pembajakan konten-konten MNC Group tanpa izin. Penanggung jawab PT Krista Raffi Nusantara atau Raffi Vision akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Kak-Vision melaporkan Raffi Vision yang telah menyiarkan konten-konten milik MNC Group tanpa izin. Pembajakan konten oleh Raffi Vision ini dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau dengan denda paling banyak Rp2 miliar.
Tentu kami sangat berterima kasih kepada Polda Jawa Timur yang sangat profesional, cepat dan tanggap atas laporan kami. Kami percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, kejaksaan dan sampai ke pengadilan. K-Vision akan terus melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Yuda Tri Prasetyo, iNews melaporkan.